Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin MPD selaku pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dan teman-teman kelas 5B yang saya banggakan. Saya Risatul Mu'awanah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang motivasi. Kata motivasi berasal dari bahasa Latin movere, yang berarti bergerak, yang dimaksudkan sebagai bergerak untuk maju. Motivasi dalam konteks organisasi dijelaskan organisasi sebagai suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga tercapai keinginan para pegawai sekaligus tercapainya tujuan organisasi. Dalam pengertian ini nampak peran pemimpin yang memberikan dorongan kepada bawahan agar mau bekerja dengan sukses dengan menerapkan teknik-teknik motivasi yang efektif. Kemudian tujuan motivasi. Motivasi diberikan sebagai upaya memelihara semangat kerja karyawan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan optimal. Motivasi ditujukan sebagai upaya mendorong dan merangsang pegawai untuk melakukan kegiatan atau tugasnya dengan rasa kesadaran. Sebagai upaya motivasi, pemimpin dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kegairahan, disiplin, kesejahteraan, prestasi, moral kerja, tanggung jawab terhadap tugas-tugas, produktivitas, dan efisiensi pegawai. Kemudian prinsip-prinsip motivasi. 1. Prinsip kompetisi. Kompetisi adalah sebuah upaya untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang memperlihatkan seluruh kemampuannya dengan difasilitasi secara sehat dan benar. Prinsip kompetisi adalah persaingan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Prinsip lainnya bahwa dalam kompetisi itu terkandung kejujuran dan keterbukaan. Kemudian yang kedua, prinsip pemacu. Pemacu merupakan upaya dalam memberikan sebuah dorongan yang berupa tindakan positif sehingga pihak yang diberi motivasi menyegerakan melakukan tindakan tersebut. Kemudian prinsip ganjaran dan hukuman. Prinsip ganjaran dan hukuman biasanya dilakukan kepada anak-anak dengan tujuan supaya anak termotivasi untuk belajar. Misalnya, apabila tidak belajar maka tidak akan diberi uang jajan. Dan sebaliknya, apabila rajin belajar dan rankingnya naik, maka akan dibelikan sepeda. Kemudian yang nomor 4, kejelasan dan kedekatan tujuan. Prinsip kejelasan dan kedekatan ini dimaksudkan bahwa apabila suatu pekerjaan sudah jelas dipahami, maka akan memberikan dorongan tersendiri bagi orang yang mengerjakan tersebut, sehingga tidak ada lagi hal yang meragukan pada saat pekerjaan itu berlangsung. Karena apabila suatu pekerjaan belum dapat dipahami secara utuh, akan mengurangi semangat untuk mengerjakannya. Dengan demikian, prinsip kejelasan ini sangat penting. Kemudian yang nomor 5, pemahaman hasil. Pemahaman hasil merupakan suatu pengetahuan atau pengertian dari seseorang dalam memahami hasil kerja yang akan diperoleh nanti setelah pekerjaan tersebut selesai. Kemudian yang nomor 6, pengembangan minat. Prinsip pengembangan minat ini merupakan prinsip yang benar-benar menyesuaikan dengan kondisi orang yang diberi motivasi tersebut. Karena ini bertujuan bahwa minat seseorang bisa dijadikan dorongan untuk meningkatkan semangat kerjanya. Kemudian yang nomor 7, lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif dapat memberikan motivasi bagi seseorang untuk bekerja. Misalnya,
ada ventilasi yang cukup di ruangan dapat menyamankan suasana kerja. Hubungan dengan rekan kerja sama yang harmonis, cahaya yang cukup, terdapat AC, dan masih banyak lagi. Dengan adanya lingkungan yang kondusif, berarti suasana kerja secara umum sudah dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Sehingga dengan demikian, suasana lingkungan yang kondusif sangat diperlukan sebagai upaya dalam meningkatkan motivasi kerja. Kemudian yang terakhir, yang nomor 8, keteladanan. Yaitu prinsip keteladanan merupakan bentuk motivasi yang datang dari luar secara tidak langsung. Karena prinsip ini merupakan figur dari seseorang seperti dari atas atau dari atasan atau pemimpin. Figur seorang pemimpin dapat meningkatkan semangat bawahan dalam bekerja karena ada rasa kagum yang timbul secara alami dan ikhlas dari bawahan. Misalnya, atasan selalu datang tepat waktu sehingga bawahan termotivasi untuk mengikutinya. Bisa karena malu atau merasa tidak enak karena kerja atasan yang tinggi dan lain sebagainya. Yang jelas, dengan adanya keteladanan ini, bawahan akan termotivasi secara langsung dan kuat sehingga meningkat pula kinerjanya yang pada akhirnya suasana kerja dalam lembaga atau organisasi makin cepat berkembang. Dengan demikian, prinsip keteladanan ini sangat penting diterapkan dalam kehidupan kerja sebuah organisasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.